Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini insya Allah saya ingin menyampaikan satu hukum dalam Islam, yaitu menyangkut hukum najis jilatan anjing. Jadi abwab tathirin najasati wa zakara ma fassal alaihi minha, bab-bab yang membahas tentang membersihkan najis-najis serta dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Pemirsa dimanapun berada, salah satu kebiasaan kita yang tinggal di kampung-kampung, ketika selesai melaksanakan satu acara seperti acara pengantin, akikah, syukuran dan sebagainya, itu biasanya banyak mengundang pertanyaan dari kalangan saudara-saudara kita Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa di kampung-kampung itu hampir semua warga memelihara anjing, sehingga jika selesai pelaksanaan acara, biasanya piring-piring atau bejana akan dikumpulkan di bagian belakang rumah. Lalu datang anjing meminum di bejana dan menjilat sisa-sisa makanan yang ada di piring. Sebenarnya hal ini bukan hanya terjadi di kampung-kampung, termasuk juga di kota-kota sering terjadi bagi orang yang gemar memelihara anjing. Jadi pertanyaan yang muncul dari saudara-saudara kita bahwa apakah dibolehkan piring-piring tersebut digunakan untuk makan setelah dituangkan air yang ada dalam bejana tadi lalu dicuci meskipun hanya sekadar disiram air. Nah, inilah yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini berdasarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui penjelasan ulama, dengan harapan semoga kita terbebas dari perbuatan yang bisa merusak keabsahan ibadah yang kita lakukan. Pemirsa, sebelum kita masuk materi, hal yang perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan cara membersihkan tempat-tempat yang kering dan tempat yang berisi air jika dijilat oleh anjing. Bahkan dikatakan berbeda tata cara membersihkan jika anjing menjilat langsung di bejana dengan meminum air dengan menjelujurkan lidahnya. Ya. Nah, baiklah, di sini saya bacakan 4 hadis agar dapat membuka sedikit gambaran dalam membuat kesimpulan nanti, di samping sebagai bahan untuk merespon pertanyaan para netizen. Ya, baiklah, saya bacakan hadis pertama dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyurithu summa liyaghsiluhu sab'a marratin. Jadi dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila anjing menjilat di dalam bejana, maka tuangkanlah airnya lalu cucilah 7 kali. Riwayat Muslim dan An-Nasai. Jadi dalam hadis ini lafaznya menyebutkan kata menjilat. Ya. Hadis yang kedua, wanhu qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu sab'an. Jadi dari Abu Hurairah juga berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anjing minum di dalam bejana salah seorang di antara kamu, maka cucilah ia 7 kali. Jadi hadis ini menyebutkan kata minum, bukan lagi menjilat ya, lalu mencuci dengan air 7 kali. Hadis yang ketiga, wali Ahmad wa Muslim tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi kalbu ayakilahu sab'a marratin awwalahunna biturabin. Ya, dari Ahmad dan Muslim dikatakan bersihnya bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat anjing, maka hendaklah dicuci 7 kali dan dimulai dengan tanah. Nah, adapun hadis ini menerangkan bahwa mencuci 7 kali dengan air lalu dicampur tanah 1 kali pada permulaannya.
Yang terakhir, hadis yang keempat, an Abdillah bin Mughaffal, iza walaga fihil kalbu ay yaksilahu sab'a marratin wa afbiruhu saminati biturabin. Rawahul jamaah ilal Bukhari wan Nasai. Jadi dari Abdillah bin Mughaffal mengatakan, apabila anjing menjilat di dalam bejana di antara kamu, maka cucilah 7 kali dan dicampur tanah 1 kali menjadi 8 kali. Ya. Nah, di sini berbeda lagi, di mana di sini menunjukkan cara membersihkan najis binatang anjing dilakukan pada bilangan terakhir, ya, menjadi 8 kali. Pemirsa dimanapun berada, setelah kita mengikuti keterangan beberapa hadis tadi, maka nampak ada beberapa perbedaan dan kita bisa menarik kesimpulan dengan tetap mengikuti penjelasan ulama kita, ya. Nah, baiklah, yang pertama kesimpulan, ya, bejana atau wadah tempat air apa saja yang berisi air kemudian datang anjing meminumnya, maka muncul 2 cara. Wadah yang berisi air harus ditumpahkan lalu dicuci dengan campuran tanah pada pertama kalinya dan dicuci air 7 kali menjadi 8 kali. Cara yang kedua yaitu dicuci dengan air 7 kali lalu dicampur dengan tanah yang terakhir menjadi 8 kali. Jadi perbedaannya di sini menggunakan tanah yang dilakukan pada permulaan dan dilakukan bilangan terakhir plus 8 kali, gitu ya. Nah, kesimpulan yang kedua, hukum benda padat berbeda dengan hukum benda cair. Jadi kalau anjing menjilat celana misalnya, atau kain, atau kaki dan tangan, tentu hukumnya tidak sama. Jadi hukum benda padat, jika dijilat anjing tidak perlu disertu. Disertu artinya dicuci dengan tanah. Dan cukuplah menyiram dengan air. Boleh 7 kali, silakan. Kemudian yang ketiga, tidak semua binatang yang minum di bejana harus disertu dengan air dan tanah. Kenapa? Karena hukum hanya berlaku pada anjing saja. Adapun misalnya binatang buas sejenis harimau, singa, kucing dan sebagainya, itu tidak perlu disertu seperti cara-cara yang dilakukan kepada anjing, tidak perlu. Nah, yang keempat, kita tidak dilarang bagi umat Islam memelihara anjing sepanjang itu untuk digunakan sebagai anjing pemburu atau penjaga ternak atau penjaga ladang dan harta. Selain dari itu, ulama kita sepakat tidak membolehkan. Kalaupun misalnya harus terjadi, maka anjing tersebut tidak dibolehkan masuk dalam rumah. Kenapa? Karena malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing di dalamnya. Ini masalahnya. Yang kelima, apabila ada bejana yang berisi daging, coba perhatikan ini. Nah, tiba-tiba daging tersebut digigit anjing, maka daging tersebut tidak perlu disertu, tidak perlu. Tetapi air yang ada dalam bejana cukup ditumpahkan saja lalu diganti airnya. Kemudian daging tersebut boleh dimasukkan kembali dalam bejana. Kenapa? Karena yang disertu hanya wadahnya, bukan dagingnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, pertanyaan yang terakhir, bahwa apakah anjing laut halal dimakan? Wah, ini juga luar biasa ini. Jawabannya halal. Kenapa? Karena semua bangkai laut halal dimakan, termasuk babi laut kalau ada. Yang tidak boleh yaitu binatang laut yang berbahaya bagi tubuh manusia, misalnya binatang yang beracun. Nah, di sini kita bedakan ya, kata larangan dan kata haram. Kenapa? Karena dalil umum mengatakan jangan mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Sebenarnya para pemirsa, apa yang saya sampaikan ini masih sangat kurang karena kita terbatas. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya boleh kita periksa sumber kitab rujukan saya, yaitu kitab Nailul Autar juz 1 halaman 3638. Baik, akhi, saya kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsiran, nasrullahi fatul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.